Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu kita sore ini kita dilayani oleh Pendeta S.C. Eisen dari GKI Halimun. Majelis Jemaat tugas Penatua Riza, Penatua Teddy, Penatua Yosep dan Penatua Andi. Pemandu pujian Ibu Anastasia dan Penatua Adi. Pengiring pujian kita pada hari Minggu sore ini dilayani oleh tim musik junior. Pengisi pujian paduan suara Priscilla, pendoa Bapak Hari Suganda. Multimedia dan sound system dilayani oleh Saudara Michelle, Saudari Valen, dan Saudari Livia. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sakramen Pengakuan Percaya, CD. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu 17 September 2023 di kebaktian umum pertama pukul 9 pagi akan diselenggarakan Sakramen Pengakuan Percaya CD di dalam diri Gavriel Aurifa Leander Telaum Banua, Immanuela Gladys Wulandari, Isaac Sahala Utomo, Kevin Samuel Ujuan Siahaan, dan Marco Antonius Marpaung. Keberatan dari jemaat karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat selambat-lambatnya tanggal 3 September 2023. Kebersamaan Komisi Pemuda dan Dewasa Muda. Apakah Bapak Ibu kepikiran untuk buka bisnis tapi masih ragu? Sempat coba buka usaha tapi tidak kunjung cuan? Ingin tahu bagaimana cerita kehidupan para pengusaha GKI Cipinang Elok? Temukan jawabannya di kebersamaan Komisi Pemuda dan Dewasa Muda. Di talk show dan sharing yang diberi topik bikin bisnis mulai dari mana? Pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 4 sore di F9. Narasumber Penatua Yusak Fajar Halim dan Penatua Laurina Ingkiriwang. Topik yang akan dibahas, sharing tentang bagaimana memulai bisnis dan skill apa yang harus dikembangkan dalam berbisnis. Kemudian bagaimana membuat bisnis yang relevan dan bertahan pada zaman ini. Acara terbuka untuk semua jemaat, baik jemaat remaja, pemuda, dewasa, dan ini gratis dan akan diakhiri dengan makan malam sambil networking. Bapak Ibu yang tertarik dapat mendaftar atau dapat menerima informasi lebih dari Saudari Erlin atau bisa menghubungi Penatua Erin. Bulan Marturia atau kesaksian. Di bulan ini kami melanjutkan program untuk membantu penyelesaian proses pembangunan rumah ibadah di GMIT Jemaat Poni yang berlokasi di Jalan Pantai Selatan, Desa Tuavanu, Nisma Kapa Kualin, Timur Tengah Selatan NTT. Bapak Ibu dapat memberikan kesaksian persembahan melalui amplop putih yang telah disediakan di depan gedung gereja. Dan amplopnya tertulis persembahan khusus bulan Marturia. Atau Bapak Ibu juga bisa mentransfer persembahan bulan Marturia ke rekening GKI Cipinang Elok baik BCA maupun Mandiri dengan nominal berakhiran 9 sebagai penanda. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Haleluya, pujilah.
Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 10 ayat 10 dan 11, sebagai bagian yang membuka ibadah kita sore hari ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik,
Itulah yang menjadi kerinduan kami setiap waktu, menuturkan cerita cinta kasih Tuhan. Namun kami mengakui terkadang kami memilih keinginan diri kami sendiri, sehingga kami lupa untuk menyatakan cinta kasih Tuhan melalui kata-kata, tindakan, perbuatan kami kepada sesama. Sehingga itu mendukakan hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mengakui dosa-dosa kami. Kami menyesal dan mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Dengan memandang pengorbanan Kristus yang sudah mati menebus dosa dunia, kami menyesal dan mohon pengampunan Bapa. Amin. Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Serta pengampun
Paduan suara Priscilla akan mengajak kita menghayati kasih Tuhan melalui persembahan pujian yang disampaikan. Terima kasih.
Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari kitab suci, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih kalau kami dapat kesempatan yang baru, sebab dosa-dosa kami diampuni. Maka kami akan mengisi hidup yang telah diselamatkan, diampuni, dengan hidup yang baru oleh karena hikmat firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah Roh-Mu yang kudus menemani kami menguasai pikiran dan hati, sehingga kabar baik yang Tuhan nyatakan melalui berita Alkitab dapat kami terima dengan lega dan sukacita, bahkan terus membarui hidup kami sebagai saksi-saksi Kristus yang nyata dalam hari-hari kami ke depan. Kami percaya kami yang berjalan di dalam terang hikmat-Mu akan berjalan di dalam jalan damai sejahtera. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan ini semua. Amin. Kita akan membaca dua bagian Alkitab dari Perjanjian Baru. Yang pertama dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Dan dilanjutkan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Yang pertama kita akan membaca surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal kedua, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 13. Ibu bapak, saudari-saudara, saya akan membacakan bacaan ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Mungkin akan ada sedikit perbedaan penggunaan kaidah bahasa Indonesia, namun isinya tetap sama. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bagian yang kedua dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian bacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan melakukan kehendak kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, GKI Cipinang Elok sejak
di awal minggu di bulan Agustus kita disemangati oleh firman Tuhan untuk ikut serta menjalankan misi Tuhan di dalam bulan Marturia, ya, bahasa Yunani, bulan bersaksi. Marturia itu ada kata martir. Dulu pendahulu iman kita bahkan saking setianya bersaksi, bahkan nyawa pun diberikan, ya. Pokoknya Tuhan Yesus nggak bisa lepas supaya orang ngalamin kebaikan Tuhan Yesus. Itulah para martir. Dan pada minggu ini kita merenungkan sebuah tema dalam bentuk pertanyaan. Amanat agung, relevankah? Wah, ini menarik ini. Nah, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu amanat agung itu apa sih? Apa sih? Ibu bapak saudara-saudara, amanat agung itu sebuah istilah yang dibuat oleh gereja. Jadi di Alkitab, ibu bapak saudara-saudara tidak akan menemukan istilah amanat agung, tidak ada. Ya. Ini dibuat oleh gereja. Artinya adalah pesan. Amanat itu pesan. Pesan agung yang besar, yang mulia, yang harus dijalankan. Jadi amanat itu bukan sekedar pesan sambil lalu, tapi ini pesan yang disampaikan untuk dijalankan. Di dalam bahasa Inggris, amanat agung istilahnya adalah Great Commission. Great Commission. Ibu bapak saudara-saudara, istilah amanat agung ini diberikan atau dibuat oleh gereja supaya gereja kita semua ingat pesan dari Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya bukan istilah pesan terakhir sih, saya nggak setuju. Sebab Tuhan Yesus kan hidup sekarang, ya, lewat Roh Kudus, lewat firman-Nya. Tapi ini pesan yang disampaikan setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Dia hidup, dia menang, lalu sebelum dia naik ke surga supaya dia unlimited, nggak hanya di Yerusalem, ya, di seluruh dunia lewat kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Murid-muridnya dipesankan. Inilah amanat agung. Jadi ini mulai kita kebayang, ya, pesan yang agung dari Tuhan Yesus, relevankah gitu, ya, kita membacanya. Nah, utamanya pesan yang disampaikan Tuhan Yesus setelah dia bangkit itu dicatat di dalam, tadi kita sudah baca, Matius 28 mulai ayat 18 sampai 20. Jadi kalau dibilang amanat agung, Great Commission, biasanya merujuknya ke Matius 28 ayat 18 sampai 20. Walaupun di dalam Injil lain ada juga, ya, seperti Lukas, ya, itu ada pesan-pesan Yesus yang harus dijalankan murid-muridnya. Nah, lalu bagaimana, apa sih arti amanat agung ini? Sebelum kita jawab relevan gak nih? Relevan itu tahu, ya, ngefek gak gitu, ya, anak muda itu zaman sekarang itu. Ngaruh gak? Ya, penting gak? Nah, sebelum memberikan perintah kita harus memahami bahwa yang memberikan perintah ini adalah Yesus yang berkuasa. Mengubah tatanan hidup di dunia ini menjadi semakin baik, semakin sempurna dengan kuasa kasih-Nya. Inilah iman kita, ibu bapak saudara-saudari, ya. Dunia enggak berjalan ke kehancuran, enggak. Kita ini mengimani Tuhan Yesus itu berkuasa. Dunia ini sedang berobat jalan oleh karena kuasa kasih Tuhan. Itu iman kita. Dan itu Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya di ayat 18. Kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebelum Tuhan Yesus memerintahkan perintah-perintah yang nanti kita akan lihat, ya, satu persatu. Pertama sekali Tuhan Yesus menegaskan hal penting, yaitu Dia berkuasa di surga dan di dunia. Artinya apa sih? Artinya adalah bahwa dunia ini memang diciptakan baik, tapi rusak gara-gara manusia itu memberontak kepada Tuhan. Betul, ya, di dalam Kejadian seperti itu. Namun kita melihat Tuhan tidak putus asa. Seperti seorang ayah, ibu ngelihat anaknya, ya, anakku gagal, udah aku bejek-bejek aja deh, kan gak gitu. Lalu Allah mengizinkan manusia dapat kesempatan baru, diperbaiki. Masih jatuh bangun, dikasih hukum Taurat, diperingatkan nabi-nabi, masih jatuh bangun. Sampai Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus.
Dan pada saat itulah kita tahu kita diajar untuk berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Dengan bimbingan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, itulah jalan kita kembali kepada Bapa. Dan dalam proses perbaikan itu Tuhan Yesus menyertai dengan kuasa Roh Kudus dan firman Allah bagi setiap orang yang bersedia melanjutkan tugas membarui tatanan dunia. Maka kalau ditanya amanat agung relevankah? Kita harus ingat ini diucapkan oleh Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Ini diucapkan oleh Kristus yang bukan hanya bicara saja, tapi sudah tunjukkan sedang membarui tatanan di dunia ini. Semakin sempurna. Dimulai dari salib sampai pada genap sempurnanya kelak. Nah, di dalam proses perbaikan itu Tuhan Yesus perintahkan. Jadi pertama sekali tentang arti amanat agung. Amanat agung ini bukan perintah yang sifatnya melepas. Contoh perintah yang sifatnya melepas begini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tolong kamu cuci mobil saya. Ya, perintah gitu ya. Lalu dia nyuci deh mobil saya. Kita enak-enakan kan nonton Netflix, ya udah beres belum ya gitu ya. Lihat-lihat ini. Itu perintah yang melepas. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah tidak seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkuasa di surga dan di dunia. Tuhan Yesus berikan perintah. Dan diakhiri, ditutup, perhatikan. Di dalam ayat yang ke-20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi amanat agung itu perintah yang berupa ajakan bagi murid-muridnya untuk ikut serta membarui tatanan dunia yang sudah dimulai oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dimulai dilanjutkan oleh individu-individu yang mau diperbaiki hidupnya. Individu-individu itu ketemu dengan yang lain. Nah, aku juga mau ikut Yesus diperbaiki. Ketemu lagi, jadi kumpulan komunitas ya gereja. Lalu ketemu lagi terus meluas-meluas sampai semua bangsa diperbaiki oleh kuasa kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu ya. Jadi amanat agung itu bukan semata-mata Tuhan merintahkan kita terus Tuhan enak-enak di sorga ya. Ayo, kamu malas ya, kamu ini enggak. Itu bukan iman kita. Tapi iman kita adalah proyek perbaikan dunia sudah dimulai di dalam Kristus, makin sempurna setiap hari. Jadi kalau seumpama gini, ibu bapak ini amit-amit ya. Saya malas dah ikut kerja bersama kuasa Tuhan. Saya jalan sendiri aja. Ya Tuhan tetap lanjut perbaiki dunia ini. Dengan kita atau tidak dengan kita. Tapi kalau nggak ikut kerja baiknya Tuhan rugi. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa menempel ke aku, dia akan berbuah banyak. Tapi kalau kamu gak nempel, kamu nanti ibarat gak ada buahnya, kamu akan dibakar, dibuang. Nah, bagian pertama dari amanat agung, kita lihat satu persatu ya. Tuhan Yesus perintahkan untuk pergi. Artinya apa? Memang ini dihayati secara harfiah, pergi pindah lokasi. Jadi waktu itu murid-murid ada di bukit di daerah Galilea, pergi. Berarti jangan di sini aja. Kamu pergi ke tempat-tempat lain. Betul. Tapi ini juga dapat kita maknakan pergi sebagai pindahnya orientasi hidup kita. Dari hidup yang lama, hidup yang mementingkan diri sendiri, menjadi hidup yang peduli pada sesama dan pada ciptaan Tuhan. Rasul Paulus tadi di dalam berita anugerah kita ya, menyatakan lihat Tuhan Yesus, dia setia sampai mati di atas kayu salib. Dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Orientasi hidup kita bukan diri kita lagi. Kalau Tuhan Yesus mengatakan pergi, ini kabar baik. Seolah-olah kita ini ada di dalam pinggir jurang. Karena kita hidup semau-maunya ya. Pergi kamu, jangan di pinggir jurang. Jangan ikuti nilai-nilai yang tidak aku ajarkan. Pergi, ini kabar baik ya. Jadi kita bisa memaknakan pergi ini, ayo kamu pindah dari orientasi hidupmu yang salah arah. Yang mau menang sendiri,
yang dipenuhi kebencian, ayo pindah. Ini kabar baik dan juga kita bisa maknakan arahan yang jelas. Pengikut Kristus tidak boleh pasif tetapi aktif. Pengikut Yesus itu orang yang sudah menerima kasih Tuhan dan melanjutkan kasih Tuhan. Pengikut Yesus itu bukan sekedar dilayani tetapi juga melayani. Pergi. Sebuah kabar baik ya. Di sekolah minggu ada lagu yang sangat terkenal. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sederhana sekali. Yesus, Yesus, Yesus hidup dalamku. Betul. Hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku dulu yang tahun 80-an emosian. Ya. Yang aku masih bawa-bawa kebencian. Enggak. Aku mau pergi. Ya, itu yang pertama, amanat agung. Yang kedua, perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dulu harfiahnya para pendeta itu mengimani ini, mengerti ini sebagai membuat orang menjadi Kristen dan dibaptis. Punya nomor anggota gereja. Itu dulu ya. Tapi pendeta-pendeta zaman now, zaman sekarang makin sadar itu tidak cukup. Bukannya nggak benar ya, nggak cukup. Sebab Tuhan Yesus memaksudkan bukan sekedar jadi anggota gereja dan dibaptis, tapi menjadi murid Yesus. Pengikut Kristus itu hidupnya ikut pola hidup Yesus gurunya. Guru yang agung, yang menyelamatkan, pembimbing utama dalam hidup. Ibu bapak, saudari-saudara, jujur deh. Kita ini dari kecil ngelihat ke orang lain. Yang waktu kecil kita ngelihat papa mama kita. Cara ngomong mereka, cara makan, ya kan. Mereka doyannya apa pasti nular ke kita sedikit banyak. Teman-teman pergaulan kita dulu di sekolah. Kita ini punya yang kita lihat. Tapi kita tidak boleh lupa perintah amanat agung yang kedua. Kita ini murid Yesus. Kita harus melihat selalu Yesus. Sederhananya, gimana sih kalau Yesus marah? Nah, kita bisa belajar. Gimana sih kalau Yesus kecewa? Gimana sih kalau Yesus dikhianati, apa yang dia lakukan? Apa sih yang Yesus lakukan untuk menunjukkan kasih Bapa? Kita belajar. Kita terus belajar. Jadi menjadi murid Yesus dan dibaptiskan berarti ada dalam kumpulan. Enggak pernah sendiri. Bersama dengan murid-murid yang lain. Berproses terus oleh Kristus. Diproses untuk makin membuat kehendak Bapa itu menjadi bersatu dengan hidup kita. Dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau mungkin kita bisa bayangkan ya, sekolah. Kita dulu sekolah ya, dasar, menengah, atas, sampai mungkin perguruan tinggi. Kita punya alma mater. Biasanya ada kampus A, B, C. Oh, kampus A terkenal tuh anaknya disiplin ya. Kampus B, wow, pedulian sosialnya tinggi gitu. Setiap sekolah-sekolah itu punya ciri khas penekanan tertentu. Boleh juga kita hayati sebagai orang Kristen, ini kita sekolah kan murid. Ya kalau kita ini GKI Cipinang Elok, GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, GKI Sinode, sekolahannya di GKI. Menjadi murid Yesus, betul. Gurunya ya Yesus, pendetanya ya ceritanya cerita tentang Yesus. Seperti saya ini ceritain Yesus. Yesus yang berpesan. Maka kita terus berproses di dalam kumpulan. Jadi bukan sekedar dibaptis dan beragama Kristen, tapi ada di dalam kumpulan bersama. Yang kita terus melihat, mendengar, mengalami Tuhan Yesus setiap hari. Demi kehidupan yang makin baik setiap hari. Murid Yesus. Ya. Jadi saya juga mesti bertobat kalau saya berpikir, wah pokoknya seberapa orang yang saya baptis ya, anggota gereja bertambah enggak ya? Enggak cukup. Saya juga harus berdoa, minta Tuhan perlengkapi saya sebagai pendeta. Gimana nih yang udah dibaptis? Mereka udah kenal Yesus belum, guru mereka gitu. Itu amanat agung. Dan juga bukan tugas saya aja, nanti kita lihat ibu bapak juga punya tugas yang penting ya terkait pemuritan. Bagian ketiga amanat agung, perintah untuk mengajarkan
untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi bukan hanya di sini, bukan hanya di sini. Wah, saya jadi ngerti nih ajaran ini. Wah, saya tersentuh dengan ilustrasi kisah hidupnya. Nggak cukup. Tapi bagaimana kita akhirnya hidup kita itu berubah oleh karena cerita cinta Tuhan Yesus. Hidup pengikut Kristus itu hidup yang punya hikmat suci dari Tuhan Yesus. Hikmat tahu ya, wisdom. Wisdomnya dari Tuhan Yesus. Sehingga tindakannya beda, kata-katanya beda. Setiap kata-kata dan tindakan kita pasti sebelum keluarnya ada di sini nih, sama di sini. Nah, kalau kita adalah orang yang diajar untuk melakukan yang diperintahkan Tuhan, kita punya hikmat suci dari Kristus. Nah, kalau kita ingin tahu, oke Pak, saya ingin tahu apa sih yang diperintahkan Tuhan Yesus supaya saya lakukan? Ya ada banyak di Injil-Injil lengkap ya. Dan juga di surat-surat rasuli. Namun di dalam Matius, di kitab yang sama seperti kita baca di Amanat Agung ini, itu jelas di dalam pasal 5 sampai pasal 7 Ibu Bapak Saudara-saudara. Itu perintah yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang harus dilakukan oleh murid-murid. Ya, saya tadi pagi juga sudah mengatakan ini sangat bagus sekali nih kalau Matius pasal 5 sampai 7 nanti abis ini nih di PA-kan gitu ya. Jadi bahan persekutuan wilayah atau jadi bahan bacaan ibu bapak nanti didalamin bagus. Sebab pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius itu Tuhan Yesus mengajarkan, memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Saya kasih teaser sedikit ya. Yang khas dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Itu mah semua agama ada ya. Tapi Tuhan Yesus ajarkan begini. Kalaupun kamu memilih apa yang baik, kamu lakukan itu sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Dan karena kebaikan kamu, bahkan yang jahat itu pun gak merasa tersisih. Tergugah dia sehingga akhirnya milih jalan kebaikan. Kurang lebih begitu. Kita bisa lihat pengajaran. Waktu Tuhan Yesus mengatakan kamu mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, doakan lawanmu, kasihilah musuhmu. Kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Singkatnya Tuhan Yesus itu mengajarkan gimana kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu antara lain, masih banyak yang lainnya. Inilah yang Tuhan Yesus perintahkan yang harus dilakukan oleh murid-murid yang Tuhan Yesus pesankan. Jadi sudah berkumpul bareng-bareng, sudah punya orientasi hidup yang baru tadi ya, pergi. Wah ya, aku mau deh sekarang guruku Yesus. Bukan lagi guruku materi, guruku hawa nafsu, guruku Yesus. Pergi ketemu dengan murid yang lain. Kamu juga ya? Iya, yuk kita belajar. Belajar apa? Tadi. Wah Yesus kita belajar untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wah kita belajar bahwa kita ini dikasihi oleh karena anugerah Allah dan sebagainya. Inilah ibu bapak saudara-saudari isi dari pesan agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus Kristus setiap pengikut Yesus itu belajar untuk mengenali hukum kasih Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan Yesus ajarkan kita bagaimana baca Taurat. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Bahkan dia tunjukkan apa arti cinta itu melalui kayu salib. Bahwa mengasihi Tuhan itu utamanya adalah kerendahan hati. Nah ibu bapak saudara-saudari, jadi kalau ditanya apakah amanat agung relevan pada masa sekarang, maka saya akan bertanya lagi. Menurut ibu bapak saudara-saudara, apakah dokter dan obat-obatan yang memulihkan orang dari sakit masih relevan? Ya masih. Kita masih melihat apotek masih. Kenapa? Karena masih banyak orang yang sakit. Karena virus, bahkan karena kesalahan sendiri mungkin ya gak bisa jaga kesehatan. Kehidupan rohani juga sama. Selagi masih banyak orang yang mementingkan diri, memberontak kepada kasih Allah, maka amanat agung dari Tuhan Yesus ini harus kita ingat, harus kita kerjakan sampai kita menutup mata.
Nggak pernah boleh berhenti. Masih terus relevan. Masih harus diingat. Ya kita juga ingat pesan mama papa kita ya kan. Masih itu juga berharga. Pesan bos ya ingat dong ya. Terkait income kita. Tapi di atas itu semua ingat juga pesan dari Tuhan Yesus. Sudah sekian tahun GKI Sidodo wilayah Jawa Barat itu tema pelayanannya. Tuhan mencipta, manusia ikut serta. Ini cocok nih dengan amanat agung. Jadi kalau kita lihat GKI SW Jabar termasuk GKI Cipinang Elok, GKI Halimun tempat saya melayani dan GKI lain di dalam lingkup SW Jabar ya. Itu setia mengimani amanat agung. Tuhan mencipta, manusia ikut serta. Artinya Yesus dengan kuasa di sorga dan di bumi di dalam kekuatan Roh Kudus sudah mengerjakan kehendak Bapa. Dan terus dilanjutkan oleh gerejanya. Nah kita mau gak ikut serta? Mau dong. Nah kalau kita mau ikut serta, kita sedang mengerjakan amanat agung Kristus. Memang tantangan selalu ada. Maka kita membaca tadi surat Paulus kepada Timotius, ini jadi penyemangat untuk kita. Paulus itu mau mendengarkan amanat agung Kristus. Kita tahu kan Rasul Paulus ya mengabarkan Injil. Kasih tahu ini loh Yesus jalan selamat. Tapi dia menghadapi tantangan di penjara. Waktu dia nulis surat kepada Timotius ini lagi di penjara. Rasul Paulus ya. Namun lihatlah kembali kata-kata dari Rasul Paulus tadi di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Apa kata Rasul Paulus? Timotius, ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menderita, dia keturunan Daud, tapi dia dibangkitkan. Ini kan berarti kita disadarkan ikut Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, berat, bahkan mungkin kita habis-habisan, tapi nggak sampai habis beneran. Karena Yesus itu bangkit dan menang. Maka Paulus walaupun menderita, dia terus beritakan kebaikan Yesus. Karena dia sayang dengan orang-orang pilihan tadi ya. Artinya saudara-saudara seiman. Kebaikan Tuhan Yesus tidak dapat dihentikan. Kata-kata Rasul Paulus gini. Aku dibelenggu Timotius. Tapi firman Tuhan gak bisa dibelenggu. Wah luar biasa sekali nih. Gak bisa dibelenggu. Jadi kebaikan Kristus itu terus berlanjut. Maka Paulus terus hadapi penderitaan. Dia terus lanjutkan kebaikan Tuhan. Sesuai talentanya ya dia mengabarkan Injil ya dia mengabarkan Injil. Kata Rasul Paulus, kalau kita sabar kita akan memerintah dengan dia. Kalau kita mati dengan dia kita akan hidup dengan dia. Tapi kalau kita menyangkal dia, dia menyangkal kita. Tapi kalau kita nggak setia, dia tetap setia. Artinya apa nih ya? Yang mungkin yang negatif saya perlu lebih jelaskan. Wah Pak kok jahat amat jadi Tuhan hitung-hitungan dong. Gak gitu. Kalau coba saya bayangkan, kita bayangkan gini, ini ada obat, kita lagi sakit. Obat ini sudah terbukti, ini berguna menyembuhkan penyakit kita. Tapi kita menyangkal, gak ngepek, kita gak minum, kita gak sembuh. Apakah obatnya jadi gak manjur? Enggak kan? Ya kitanya aja gak minum obat itu. Kita gak setia minum obat itu. Apakah obat itu kemudian jadi gak manjur? Enggak kan? Salahnya kita, kenapa kita gak makan obat itu? Tuhan Yesus kasihnya gak berubah. Dia sedang memperbaiki dunia ini. Memperbaiki pribadi-pribadi. Lah kalau kita nyangkal dia, terus kita mengalami yang susah, bukan salah Tuhan Yesus. Dia tetap setia. Saya bersyukur ibu bapak pasti ini setia ya. Buktinya sore-sore kan bisa aja kemana-mana kan. Tapi sore ini mau datang. Kembali diperlengkapi oleh hikmat dari Tuhan. Itu adalah hal yang patut disyukuri. Oleh sebab itu kalau kita mau menerapkan amanat agung yang masih relevan sampai saat ini, bagaimana caranya? Ya kalau kita renungkan pesan Tuhan Yesus, pergi. Kita harus berani sehari-hari ini keluar dari ruang nyaman hidup kita. Pergi, keluar dengan sudut pandang yang baru sebagai seseorang yang menerima kuasa, kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Jangan merasa saya kecil hati, saya bisa apa Pak? Enggak. Kuasa Tuhan Yesus itu sama buat pendeta, buat anak-anak bayi yang baru lahir, sampai orang tua yang mungkin napasnya satu-satu. Semua kuasanya sama.
Maka mari kita miliki sudut pandang yang baru. Ayo terima ajakan Tuhan Yesus. Jangan lagi main-main api. Tahu ya main-main api ya. Jangan lagi denger-dengerin nasihat-nasihat si iblis. Ngapain didengerin? Kita jadi susah. Mendingan dengerin nasihat Tuhan Yesus. Aduh berat. Tuhan Yesus sudah bangkit tuh, menang. Dosa tidak berkuasa. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus ajak kita untuk menjadi muridnya, untuk dibaptiskan. Baptis itu berarti dihisapkan di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan bersama murid-murid yang lain. Maka hari Minggu dibekali firman Tuhan tidak cukup. Saya ulangi lagi ya, nggak cukup sekali seminggu ibu bapak belajar jadi murid Tuhan. Harus setiap hari dan sama-sama dengan murid-murid Tuhan yang lain. Banyak caranya. Ada yang ikut PA bareng, bikin KTB bareng, ada yang hobi main sepeda terus bikin kita PA bareng yuk malam sebelum tidur. Banyak kok caranya sekarang ya. GKI Cipinang Elok bikin PA, bikin kegiatan wilayah. Itulah inti jadi murid Kristus. Diproses terus. Kita semua ini berobat jalan, terus makin hari diperbaiki oleh hikmat suci. Gak cukup sekali seminggu. Dan yang berikutnya, kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk lakukan apa yang kuperintahkan, maka jadilah contoh yang dapat dirasakan, yang dapat dialami orang-orang yang ada di sekitar kita dulu ya. Memang untuk meluas ke dunia, tapi percayalah perubahan di dunia ini dimulai dari orang-orang yang ya lingkup kecil kok. Tuhan Yesus itu mulai dari 12 ya, mulai dari Nazaret gitu sampai ke seluruh dunia. Maka nih orang-orang yang ada di sekitar kita, coba bayangkan siapa? Ya tentu keluarga kita ya. Jadilah contoh yang dapat dirasakan dan dialami. Ya mungkin gak hanya keluarga, kan ada orang kantor, tempat kerja, tempat usaha, tetangga. Ya itu. Jadilah contoh. Tunjukkan kepada mereka itu bagaimana hidup yang diubahkan oleh Injil Kristus. Memang Injil itu memberitakan gak salah. Tapi berdasarkan penelitian orang berubah tuh karena omongan ya. Itu cuma 10%. Tapi kalau orang lihat keteladanan, di atas 90% orang akan tercerahkan. Pasti. Maka tunjukkanlah kehadiran kita sebagai orang-orang yang cinta Tuhan Yesus. Kalau misalnya jadi dokter ya, kita bisa jadi dokter yang cinta Tuhan. Yang sangat peduli pada pasien, jadikan dia subjek ya. Apa ngobrol misalnya jadi dokter ya, jadi mekanik, jadi apapun pekerjaan kita. Bahkan untuk saya jadi pendeta, sama pendeta juga harus cinta Tuhan Yesus. Kehadiran kita itu membuat orang tuh merasakan beda ya, jangan-jangan dia orang Kristen. Kan itu kan jadi kabar baik ya. Atau jangan sebaliknya ya, tindakan yang menjengkelkan pas dilihat, wah di mobilnya ada digantung salib, tapi dia nyerempet orang, ugal-ugalan. Itu bukan sama sekali menunjukkan kesaksian yang hidup. Kita gak perlu juga show off salib ya. Tapi ketika orang tuh merasa bersyukur karena kehadiran kita, setiap pekerjaan kita tuh baik ya. Orang tuh kayaknya beruntung banget nih ada kita gitu ya. Itulah anak-anak Tuhan yang memberlakukan perintah Tuhan. Mari ibu bapak saudara-saudari, kita ingat selalu pesan agung Kristus dan kita berlakukan apa yang diperintahkan Kristus. Tuhan menolong kita. Kita masuki saat hening kita. Paduan suara Priscilla akan kembali mengajak kita menghayati kasih Tuhan melalui persembahan pujian yang disampaikan.
Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang selalu Tuhan berkati, terkhusus pada saat kami mengingat 78 tahun kemerdekaan anugerah Tuhan. Dan kami percaya kami dikuatkan sebagai warga bangsa untuk ikut serta berpartisipasi membangun bangsa kami. Kami boleh bekerja dengan jujur, adil, bertanggung jawab. Kami cakap mengelola keragaman, semua karena penyertaan hikmat Tuhan untuk kami semua. Kami bawa dalam doa pemerintah, para pemimpin, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka juga arif, berhikmat di dalam memimpin setiap kebijakan mendatangkan sejahtera bagi setiap lapisan warga masyarakat. Tuhan juga menyertai para pemimpin kami, lembaga-lembaga yang mempersiapkan proses pemilu. Kami percaya dengan penyertaan Tuhan semua akan berjalan dengan baik dan lancar pesta demokrasi ini. Ya Tuhan, kami sore ini juga bersyukur untuk kehadiran Opa dan Oma, warga senior di GKI Cipinang Elok. Mereka yang Tuhan karuniakan usia dan juga hikmat dan juga contoh teladan bagi kami. Walaupun mereka tidak sekuat dulu, tapi kami percaya rohani mereka terus bertumbuh, bertambah. Iman, pengharapan, kasih tidak pernah lekang. Tuhan temanilah Oma dan Opa kami, sehingga mereka juga terus boleh sukacita di dalam menjalani hari tua. Kami juga saat ini bawa dalam doa saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan kesehatan. Kami mengingat Bapak Urupan Sitompul, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, juga Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosepin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, Saudari April, Bayi Jeremy, Bapak Supri Hadi, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Wi Junho, kakak dari Ibu Erlina, dan juga saudara-saudara kami ingat, namanya kami sebut dalam hati saat ini dalam pemulihan kesehatan mereka. Tuhan, jamahlah bagian yang sakit dan lemah, pulihkan, sembuhkan dengan anugerah kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menguduskan dan menyempurnakan dan memperlengkapi obat-obatan yang diminum, terapi yang dilakukan, advis medis semuanya diberkati Tuhan. Makanan, minuman dan istirahat diberkati Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini beroleh kekuatan yang baru setiap hari dalam kasih rencana-Mu yang indah untuk mereka. Tuhan juga akan berkati saudara-saudara keluarga yang mendampingi merawat, sehingga dengan dampingan dari Tuhan mereka sabar, mereka menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan yang melegakan, yang menguatkan bagi saudara-saudara kami ini dalam pemulihan kesehatannya. Bapak, kami juga saat ini mengingat untuk bulan keluarga yang dijelang. Kami bersyukur untuk kehadiran saudara-saudara kami yang menjadi panitia. Kami percaya berkat Tuhan menyertai memelihara, sehingga pada saatnya nanti bulan keluarga berlangsung dengan sukacita. Kami diperlengkapi sebagai keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang juga melanjutkan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati pelaksanaan bulan keluarga kelak di dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Ya Bapak, kami juga mengingat saudara kami yang harus menghadapi kendala karena bencana alam. Kami percaya pertolongan-pertolongan yang diberikan akan tiba tepat sasaran oleh karena berkat Tuhan. Dan juga Tuhan akan menolong saudara kami ini berpulih, merancang bangun kembali,
pasca bencana. Bahkan juga kami mohon supaya aparat pemerintahan, pemangku kebijakan juga bijak di dalam melakukan mitigasi pencegahan di daerah-daerah yang rentan terdampak bencana alam. Sehingga kalaupun ada bencana kelak boleh disikapi dengan bijaksana, boleh dengan antisipasi yang baik. Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami. Acap kali kami juga menghadapi pergumulan dan mencari jalan keluar, jawaban dari permasalahan yang kami hadapi. Kami mohon ditemani Tuhan, sehingga kami tidak menyerah pada godaan si jahat sewaktu kami mencari penyelesaian masalah. Kami percaya Tuhan akan bimbing kami, sehingga kami boleh memilah langkah-langkah yang tepat di dalam mencari solusi bagi permasalahan di tengah keluarga. Kami percaya Tuhan hadir, sehingga setiap keluarga boleh mengalami cinta kasih Tuhan. Setiap pribadi boleh menunjukkan kasih yang nyata satu sama lain. Tuhan menolong dan memelihara keluarga-keluarga. Kami juga mengingat setiap orang yang saat ini mencari kehendak Tuhan, di dalam mereka merintis usaha, di dalam bekerja. Kami percaya mereka tetap mampu mendengar kehendak dan suara Tuhan, sehingga setiap pekerjaan boleh menghasilkan hasil yang baik. Usaha yang dirintis juga boleh menghasilkan hasil yang baik. Tuhan memelihara selalu saudara-saudara kami. Mereka tetap bijak untuk tetap memilih apa yang jujur, bekerja dengan tanggung jawab. Kami percaya anak-anak Tuhan terberkati dan juga melanjutkan kebaikan Tuhan melalui setiap usaha dan pekerjaan yang ditekuni. Kami bawa dalam doa saudara-saudara kami yang menempuh pendidikan, biarlah mereka dapat semangat dari Tuhan, menggapai masa depan yang baik dengan ilmu yang didapat di dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Bagi yang merindukan kehadiran pasangan hidup, Tuhan juga berkati setiap perjumpaan persahabatan, sehingga mereka juga menjadi bijak di dalam memilah dan memilih pasangan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi yang memilih untuk tetap single juga dalam hidup mereka, Tuhan tetap pelihara mereka. Mereka juga beroleh sukacita dan juga boleh menjadi kebaikan bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi tempat di mana mereka Tuhan hadirkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menganugerahkan kesehatan pada kami, untuk kami juga pelihara dan jaga. Berikan kami kecakapan dan kecermatan untuk menjaga kesehatan karunia Tuhan. Dan kami akan masuki minggu yang baru ini. Kami mau ya Tuhan tetap mengingat pesan-Mu yang agung di dalam Kristus. Kami mau meninggalkan hidup lama. Kami mau terus belajar sebagai murid Yesus dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab itu semua adalah jalan damai sejahtera, jalan kabar baik bagi kami dan akan mengubahkan dunia ini. Kami mohonkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu.
Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di dalam tiap ibadah kita di pukul 9 pagi dan 5 sore, persembahan kita edarkan lewat kantong persembahan. Namun bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi hanya pada hari Minggu. Persembahan melalui transfer bisa dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Kami juga ingin kembali mengingatkan mengenai persembahan bulan Marturia yang akan kita salurkan untuk pembangunan rumah ibadah GMIT Jemaat Poni di Desa Tuavanu, Timor Tengah Selatan, NTT. Perkembangan pembangunan rumah ibadah dapat kita lihat dalam gambar-gambar berikut. Shalom, saya Pendeta Yunus Tangko, ini BP3J, Bapak BP3J, Bapak Ton. Ini tampak depan gereja Siloam Makapa. Dan kondisi pembangunannya sementara di bagian teras. Nanti kita masuk ke dalam untuk melihat kondisi di bagian dalam. Tampak menaranya di bagian atas. Bisa dilihat menara, sementara proses untuk bekerja dalam tahun ini kebutuhan tanggung jawab jemaat akan secara perlahan akan menyelesaikan bagian menara, plaster. Oke, selanjutnya silakan. Di bagian Ya, persembahan bulan Marturia dapat disalurkan melalui amplop dengan tulisan persembahan bulan Marturia yang Bapak Ibu bisa temukan di pintu masuk ruang ibadah. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan transfer ke rekening GKI Cipinang Elok dengan akhiran 9 pada akhir nominal transfer sebagai penanda. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian, inilah ungkapan syukurku.
Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau curahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami datang ya Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih atas segala karunia-Mu yang tidak terhitung jumlahnya. Semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Kami mohon agar Engkau menerima persembahan ini sebagai ungkapan cinta kami dan penghargaan kami kepada-Mu saja. Berkatilah setiap hati yang telah tergerak untuk memberikan, dan jadikanlah kami lebih peka terhadap kebutuhan sesama kami. Kami berdoa kiranya Engkau bisa memakai persembahan ini untuk memperluas pekerjaan dan kerajaan-Mu melalui gereja di Cipinang Elok ini. Jadikanlah gereja kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami di dalam bagian dalam bangsa kami ini. Berikanlah hikmat kepada para penatua gereja agar dapat mengelola setiap persembahan dengan bijaksana. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, ingatlah Tuhan Yesus mengajak kita untuk pergi meninggalkan orientasi diri yang ego, terus belajar kepadanya bersama murid-murid yang lain, sesama kita pengikut Kristus, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mewartakan. Arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan Mari Kita Mewartakan.
Ibadah hari ini telah selesai, silakan duduk, marilah kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sampai bertemu di beberapa kegiatan sepekan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati.